Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rivaldi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya konservasi flora dan fauna Indonesia. Konservasi, apa sih konservasi itu? Konservasi adalah usaha melestarikan flora dan fauna serta memelihara ekosistem hidup mereka. Terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama, menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. Yang kedua, menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Yang ketiga, menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Konservasi flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kawasan suaka alam, yang kedua ada kawasan pelestarian alam. Kawasan alam terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada cagar alam yang memiliki jenis flora yang khas. Yang kedua ada suaka marga satwa memiliki jenis fauna yang unik. Kawasan pelestarian alam juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Taman Nasional kawasan ekosistem asli yang dikelola untuk penelitian, budidaya, dan pariwisata. Yang kedua ada Taman Hutan Raya, kawasan pelestarian alam yang terfokus untuk menjaga pertumbuhan dan satwa alami maupun bukan alami. Faktanya, ada total 294 kawasan suaka alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan 12 taman nasional yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Taman nasional ini merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia dengan luas lebih dari 1 juta hektar. Hewan-hewan yang hidup di sana antara lain ada gajah, beruang, badak Sumatera, orangutan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, buaya, dan sekitar 387 spesies burung. Flora yang hidup di sini lebih dari 8.500 spesies tumbuhan. Taman ini ditetapkan pada tahun 1980 dan telah menjadi salah satu situs UNESCO pada tahun 2004. Selanjutnya ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman ini membentang dari Provinsi Bengkulu hingga ujung selatan Provinsi Lampung. Luasnya 356.800 hektar. Awalnya, kawasan ini dijadikan cagar alam pada tahun 1935 dan kemudian dijadikan Taman Nasional pada tahun 1982. Taman ini menjadi tempat untuk perlindungan tapir, badak, kerbau liar, harimau Sumatera, gajah, rusa, dan 350 spesies burung. Tipe vegetasi utama taman ini adalah hutan tropis dengan 98 tumbuhan bawah dan 471 jenis pohon. Namun, wilayah Taman Nasional ini terancam rusak karena dengan adanya pembangunan dan perkebunan seperti kopi maupun merica. Selanjutnya ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, taman ini berpusat di 2 gunung Merapi, yakni Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Taman ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980. Pada tahun 1977, UNESCO menyatakan sebagai Dariot World Network of Biosphere Reserve. Luas taman ini 22.851,03 hektar. Di dalam taman ini terdapat pohon raksasa rasamal, kantong temar, berbagai jenis anggrek hutan, dan beberapa jenis tumbuhan yang belum dikenal. Taman ini merupakan habitat sebagian jenis satwa liar seperti kepiting raksasa,
lebih dari 100 jenis mamalia, dan 250 jenis burung. Selanjutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon di kawasan Sumur di Cimanggun, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luasnya sekitar 122.956 hektar. Ada 3 ekosistem yang membentuk Taman Nasional Ujung Kulon. 3 ekosistem itu adalah ekosistem daratan, ekosistem perairan laut, dan ekosistem pesisir Panati. Flora di Taman Nasional Ujung Kulon antara lain ada bayur, berbagai rotan, kayu gaharu, cempaka, dan lain-lain. Fauna endemi yang penting adalah badak Jawa, oa Jawa, surili, dan anjing hutan. Selanjutnya ada Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, salah satu ciri khas dan identik Taman Nasional Baluran adalah sebana. Di sini banyak pohon dan semak berduri. Selain jenis rumput dan herba, di sabana daratan dijumpai pula bidara dan akasia berduri. Taman nasional ini merupakan tempat untuk perlindungan badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, berbagai jenis kera, lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merak. Selanjutnya ada Taman Nasional Pulau Komodo. Taman Nasional Pulau Komodo. Taman ini terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores. Taman Nasional Komodo mencakup 3 pulau besar, yakni Komodo, Rinca, Padar, serta banyak pulau kecil. Luasnya sekitar 1.817 hektar. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan taman ini sebagai situs warisan dunia. Taman nasional ini merupakan tempat yang khusus untuk perlindungan biawak komodo. Taman nasional ini menjadi tempat perlindungan bagi banyak spesies terrestrial lainnya. Habitat ini memiliki lebih dari 1.000 spesies ikan, serta 260 spesies terumbu karang, dan juga 70 spesies bunga karang. Taman ini juga menjadi tempat tinggal dugong, hiu, parimata, setidaknya sekitar 14 spesies paus, lumba-lumba, dan penyu. Selanjutnya ada lagi Taman Nasional Flores di Papua. Taman Nasional Flores di Papua. Taman nasional ini merupakan taman lindung terbesar di Asia Tenggara. Luas kawasan ini sekitar 2,35 juta hektar. Taman ini merupakan salah satu kawasan lindung di dunia yang menggabungkan kawasan salju ke lingkungan laut tropis. Ekosistemnya mulai dari wilayah laut, hutan bakau, hutan rawa, pasang surut, dan air tawar. Hutan hujan daratan rendah, pegunungan Alpin dan Getzer dengan ketinggian 4.884 meter. Puncak Jaya adalah gunung tertinggi di udara di antara Himalaya dan Andes. Selanjutnya ada Taman Nasional Taman Buru dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo di Sumbawa. Taman Nasional Taman Baru dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Woyo di Sumbawa. Taman Pulau Woyo ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Tipe vegetasinya adalah hutan pantai daratan rendah. Vegetasinya terdiri dari pohon, rumput, semak, dan sabana yang luas. Spesies di kawasan ini terdiri dari mamalia dan burung. Contoh mamalianya adalah rusa, banteng, babi hutan, kera ekor panjang, dan landak. Sementara itu jenis burungnya adalah nuri merah dada, kaukiau, burung kakatua, jambul kuning, burung gosong, beo sumbawa, serta ayam hutan.
Yang selanjutnya ada Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur. Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur. Tipe vegetasi utama taman ini adalah vegetasi hutan pantai, hutan rawa air tawar, hutan keranggas, hutan genangan daratan rendah, hutan ulin, dan hutan campuran. Tumbuhan di Taman Nasional ini antara lain ada bakau, kacang, cemara laut, simpur, meranti, benuang, kapur, ulin, 3 jenis rafflesia, dan berbagai jenis anggrek. Taman nasional ini memiliki potensi keanekaragaman fauna seperti orang utan, oa Kalimantan, bekantan, kera ekor panjang, beruk, kukang, banteng, rusa sambar, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Cagar Alam Pulau 2 di Jawa Barat. Cagar Alam Pulau 2 di Jawa Barat. Cagar alam ini merupakan tempat pelestarian hutan dan perlindungan berbagai jenis burung laut. Tempat ini dikenal dengan sebutan kerajaan burung. Jenis reptilia terdiri dari biawak dan ular sanca. Jenis satwa liar yang lain adalah kucing hutan. Tipe vegetasi cagar alam Pulau 2 ini adalah tipe hutan daratan rendah dan tipe ekosistem payau. Jenis flora yang terdapat di cagar alam 2 antara lain kepuh, ketapang, bangka, api-api, dadap, cangkring, dan pance. Yang selanjutnya ada kawasan alam Penanjung di Jawa Barat. Cagar alam Penanjung di Jawa Barat. Cagar alam ini berada di Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Flora yang ada di cagar alam ini antara lain adalah ban, kisegel, maron, reunggas, kondang, teurep, nyamplung, waru laut, ketapang, butun, jati, dan mahoni. Fauna yang terdapat di cagar alam ini antara lain ada banteng, kijang, tando, kalong, kera abu-abu, lutung, kangkareng, rangkong, dan jenis ayam hutan. Yang selanjutnya ada cagar alam Arjuno Walijiwo di Jawa Timur. Cagar alam Arjuno Walijiwo di Jawa Timur luasnya ada 4.960 hektar. Cagar alam ini meliputi Gunung Wilarang, Gunung Arjuno, Gunung Kembar 1 dan 2. Di cagar alam ini terdapat vegetasi hutan tropis. Vegetasi yang dominan ialah hutan cemara gunung dan tipe vegetasi submontana dan montana. Ada juga jenis tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Sementara itu faunanya antara lain rusa, kijang, babi hutan, dan gudeng. Lanjut, ada lagi cagar alam Taba Penanjung di Bengkulu. Cagar alam Taba Penanjung di Bengkulu. Cagar alam ini merupakan tempat yang khusus untuk konservasi bunga Rafflesia arnoldi atau biasa kita sering dengar dengan bunga bangkai. Ada berbagai jenis flora seperti meranti, durian hutan, kambir, banyur, balam jentik, dan terap. Sementara itu, fauna yang ada di sana antara lain ada siamang, beruang, madu, oa, kuau, monyet, dan babi hutan. Lanjut, ada cagar alam Rimbo Panti di Sumatera Barat. Cagar alam Rimbo Panti di Sumatera Barat. Luasnya 2.830 hektar. Sebagian realnya dijadikan kawasan taman nasional. Flora yang ada di cagar alam ini antara lain Titanarum, Rafflesia arnoldi, Andalas, dan berbagai jenis anggrek. Sementara itu faunanya antara lain ada beruang madu, harimau Sumatera, siamang, kancil tapir, kukang, tenggiri, kucing hitam, elang murai, dan enggang. Lanjutnya ada cagar alam Simbolangit di Sumatera Utara. Cagar alam Simbolangit di Sumatera Utara memiliki luas 95,15 hektar. Di cagar alam ini terdapat flora seperti angsa. Nah,
angsana, camplung, meranti, palem, pinang, durian hutan, atrium, familia asis, dan titan arum. Faunanya antara lain ada kera, lutung, babi hutan, kancil, teringgili, kuskus, dan burung rangkong. Lanjut, ada cagar alam Gunung Tangkoko Batuangus. Cagar alam Gunung Tangkoko Batuangus. Cagar alam ini terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Tipe vegetasi dominan di cagar alam ini adalah hutan-hutan daratan rendah. Selain itu, ditemukan juga hutan-hutan pegunungan yang dominasi oleh vegetasi pohon beringin, aras nantu, dan hutan lumut dengan bunga edelweiss dan kantong semar. Sementara itu, fauna yang ada di cagar alam ini antara lain ada kera hitam Sulawesi, tangkai, kuskus, burung meleo, dan burung rangkong. Yang terakhir ada cagar alam Waigeo di Pulau Waigeo. Cagar alam Waigeo di Pulau Waigeo. Pulau Waigeo adalah salah satu pulau besar di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Flora yang ada di cagar alam ini antara lain cemara, daur, nyota, moatua, dan bakau. Sementara itu faunanya adalah cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, bandikut, dan kuskus. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet atau salah dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.